bukan hanya paparan Bapak Ibu yang lancar, tapi apabila harus mendemokan aplikasi tersebut, maka harus bisa. Kalau di di offline itu kelihatan banget bahwa Bapak dan Ibu harus bisa sendiri ya. Kalau di online saya tidak tahu apakah Bapak dan Ibu bikin kode-kode gitu dengan staf Bapak dan Ibu ini diapain habis ini gitu. Tapi saya sih tidak mengharapkan itu ya. Saya mengharapkan memang Bapak Ibu paham betul aplikasi tersebut karena kita kan ingin aplikasi tersebut kan memang friendly ya bagi siapa saja. Artinya kalau friendly bagi siapa saja kita juga harus bisa gitu kan. Apalagi kita yang meng-create-nya tentu harus bisa gitu. Nggak ada ceritanya, harusnya tidak ada ceritanya. Saya kan gaptek Bu, nggak ada ceritanya begitu. Pokoknya minimal untuk aplikasi yang Bapak Ibu bikin saat ini, Bapak Ibu harus bisa apapun alasannya gitu. Gitu ya untuk semuanya seperti itu. Jadi laporan, eviden dan barangnya itu sendiri gitu. Baik, selanjutnya Pak Sufriyadi, aman Pak Sufriyadi? Pak Supriyadi kayaknya nggak bisa dengar Bu. Tadi dia barusan telepon ke saya kok. Oh gitu? Iya, putus ya. Kenapa ya? Oh, laptopnya pakai salah, jadi nggak bisa dengar suara katanya. Oh, aduh, gimana ya? Kenapa ya? Saya Pak pikir Pak Supriyadi, udah bisa Pak? kayaknya belum deh. Itu tidak merespon Pak Sufriyadinya. Ya udah deh kalau gitu. Kalau Pak Taufik bagaimana? Pak Taufik kayaknya aman deh. Pak Taufik kemarin ngirim saya ini ya kue ya. Pak Taufik jangan-jangan nggak dengar saya juga nih. Dengar Bu. Oh dengar. Bagian kue tadi kedengeran nggak? Kedengeran juga Bu. Cuman saya agak bingung nih. Aduh, kok bingung kenapa Pak? Apa masalahnya? Kuenya itu Bu saya bingung. Oke, gimana Pak? Bapak selesai sudah, tidak ada hambatan dan masalah? Ya, jadi seperti yang pernah saya sampaikan ke Ibu, termasuk juga yang eviden yang saya kirim kemarin. Ya. Saya itu terakhir berusaha untuk menyimpulkan penilaian itu Bu ya. Cuman ada kendala sedikit. Teman-teman yang ditugaskan untuk memberikan penilaian kepada tim itu kayaknya nilainya nggak terlalu objektif maksud saya Bu gitu. Sempat saya bahas juga dengan mereka kan, nggak mungkin maksud saya beberapa petugas itu nilainya sama gitu kan. Tapi ya itu aja Bu kendalanya. Cuman saya juga kalau seperti yang Ibu sampaikan tadi, kalau teman-teman yang lain itu diminta untuk mendemokan karena berbentuk aplikasi. Nah kalau saya kira-kira apa ya Bu ya? Karena saya sendiri bukan berbentuk aplikasi. Iya betul. Sebenarnya kalau Bapak ya hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh teman-teman Bapak itu sebagai bukti bahwa ada perubahan begitu sih sebenarnya gitu. Karena kan memang bentuknya orang-orang itu kan gitu kan. Tapi kan begini Bapak. Pembangunan sumber daya manusia itu tidak kalah pentingnya dari pembangunan sarana prasarana itu sendiri. Jadi jangan berkecil hati karena Bapak bukan aplikasi, tetapi Bapak justru membangun manusianya, membangun SDM-nya. Ya. Itu lebih fundamental Bu ya. Sebenarnya. Iya, itulah makanya. Jadi it's okay Pak, tidak ada masalah, Bapak santai saja gitu. Jangan terlalu itu saya mendemokan apa nih? Enggak, Bapak itu
sampaikan bahwa orang-orang yang sekarang menjadi berbeda dengan orang-orang sebelum mereka melakukan mengikuti pelatihan gitu, dan itu pasti gitu kan. Kayak gitu deh Pak. Jadi silahkan Bapak meramu bagaimana nanti menjawab pertanyaan-pertanyaan penguji barangkali, atau bagaimana cara Bapak memaparkan. Jadi intinya begini, tunjukkan bahwa apa yang Bapak lakukan itu memang penting. Bahwa apa yang Bapak lakukan itu memang berdampak positif terhadap kinerja instansi Bapak. Seperti itu ya. Jadi tidak harus dalam bentuk aplikasi kan cuma sarana prasarana. Siapa yang mengoperasikan sebenarnya kan SDM juga. Nah, kalau Bapak kan justru membangun SDM-nya menjadi lebih baik itu dari sisi yang berbeda. Itu ya Pak ya. Bahwa Pak jadi kayak minder gitu jadinya. Kemudian Pak, gini Bu. Gimana? Ada saya ada juga apa ya, setelah saya buat laporan, jadi saya ada pemikiran di jangka panjang. Jangka panjang itu, apa jangka menengah? Jangka panjang Bu. Oke, di lanjut. Jangka panjang maksud saya, gimana kalau di situ apa ya, merancang pembuatan aplikasi PTSP Bu. Nah, bukannya apa sudah ada? Perlu saya masukkan atau Enggak Pak, bukan, enggak. Belum ada. Oh, enggak. Jadi tapi jangan dimasukkan. Enggak bisa, karena begini, yang dimaksud dengan jangka panjang di situ adalah keberlanjutan dari program Bapak yang sekarang, kegiatan yang Bapak sekarang. Jadi jadi nanti nggak nyambung nanti apa namanya urutannya. Iya. Ya, siap. Jadi salah satu jangka panjang, jadi di jangka menengah itu Bu, karena di jangka pendek kan saya khusus untuk petugas PTSP. Nah, di jangka menengah itu di bagian lain kan ada teman-teman yang berhubungan juga dengan para pihak seperti petugas di lapangan. Ya. Yang mengantarkan panggilan sidang, dan juga ada majelis hakim yang langsung berhadapan dengan para pihak. Nah, di jangka menengah itu saya masukkan itu Bu, artinya perluasan kegiatan itu ke peningkatan kinerja itu bukan di jangka menengah. Di jangka pendek kan terbatas untuk petugas PTSP, dan di jangka menengah saya libatkan ke sana. Itu mereka yang masih berhubungan langsung dengan pencari keadilan. Nah, di jangka panjangnya saya libatkan seluruh stakeholder, seluruh pegawai yang ada di pengadilan itu Bu. Bukan hanya yang berhubungan dengan para pihak berperkara, tapi juga di bagian kepegawaian, umum, atau IT gitu. Yang tidak berhubungan dengan para pihak juga itu saya programkan untuk peningkatan kinerja gitu. Ya, nggak apa-apa Pak, nggak masalah gitu. Pada dasarnya kan itu pelatihan itu bukan hanya untuk kepentingan bagaimana mereka berkomunikasi dengan para masyarakat gitu ya, tetapi juga bagaimana mereka itu menjalin komunikasi yang efektif dengan sesama teman sejawat gitu, dengan atasan gitu. Tidak ada masalah, boleh saja, silahkan Pak. Tidak apa-apa. Itu jangka menengah, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang itu bisa saja memang menjadi lebih cepat, menjadi lebih luas, menjadi lebih bagus dan sebagainya. Untuk kasus Bapak kan menjadi lebih luas gitu ya. Nggak apa-apa, it's okay, silahkan. Luas ya. Ya Bu, siap Bu. Siap. Ya. Baik. Tanya sedikit Bu. Gimana? Terkait poin-poin yang mau ditampilkan di pemaparan itu apa aja Bu ya? Jadi usahakan semua yang ada di dalam laporan, poin-poin yang ada di laporan bab 1 sampai bab berapa itu? Bab 5. Bab 5 itu semuanya ada, gitu ya.
Bab 1 apa kemarin itu? Latar belakang. Bab 1 latar belakang. Terus kemudian bab 2 di bab 2-nya deskripsi proses. Bab 1-nya pendahuluan, Bu. 1-nya pendahuluan, oke. Deskripsi Pendahuluan. proses kepemimpinan. Saja agak itu satu slide saja, ya agak 5-7 kalimat lah gitu. Terus yang kedua bab 2 apa? Deskripsi proses kepemimpinan, Bu. Oh, deskripsi ya, itu kalau itu kan ini ya paparan aja gitu ya. Terus kemudian bab 3? Bab 3-nya deskripsi hasil kepemimpinan. Nah, itu agak sedikit banyak mungkin apa namanya slide-nya mungkin ada 3-4 slide gitu. Ada subbabnya, ada berapa subbabnya? Subbabnya ada 4. 4 gitulah. 4 itu ya. Jadi slide pertama kan nanti judul, slide kedua itu nanti perkenalan Bapak dan Ibu. Terus kemudian bab 3 pendahuluan. Kemudian bab 1 pendahuluan, slide ketiga pendahuluan, slide keempat itu proses kepemimpinan. Terus kemudian slide kelima itu hasil apa namanya? Hasil kepemimpinan. Hasil kepemimpinan itu slide kelima, 6, 7, 8. Jadi masing-masing subbab dibuatkan 1 slide-nya, gitu ya. Kalau misalkan itu bentuknya tabel, silahkan itu dipindahkan tabelnya. Tapi nanti bacanya jangan semuanya dibaca, yang penting saja gitu. Terus kemudian slide ke-9 bab 4 apa Pak? Keberlanjutan aksi perubahan, Bu. Ya, keberlanjutan aksi perubahannya itu seperti apa itu slide ke-9, ke-10 menutup. Sudah, Ya. minimal itu. Ya, jadi semuanya tercakup gitu. Ya kalau misalkan ada lebihnya, tadi kan 10 ya, 10 Ya. misalkan menjadi 12, 13 itu masih oke. Kan Bapak Ibu nanti juga paparan tidak terlalu lama kan gitu. Intinya apa yang Bapak Ibu taruh di dalam PowerPoint kan itu adalah poin-poin penting dalam proses yang 2 bulan itu. Tapi kan pada dasarnya Bapak dan Ibu bisa menjabarkan, meskipun poinnya cuma seperti itu, tapi Bapak Ibu bisa menjabarkan kan di dalam 15 menit paparan itu. Nah, jadi nggak masalah gitu, meskipun cuma 10 sampai 12-13 slide. Gitu. Nah terus kemudian meskipun ini nanti pas ujian sama seperti pada saat di RAP, masih ada kemungkinan masukan-masukan, bukan masih ada kemungkinan ya, pasti masih akan ada masukan-masukan dan Bapak Ibu nanti pasti akan dikasih waktu untuk memperbaiki hasil dari masukan-masukan tadi baru akhirnya. Nah, seperti pesan saya yang dahulu pada saat penguji memberikan masukan-masukan tadi, diiyakan saja gitu ya, diiyakan saja karena pasti untuk kesempurnaan apa yang Bapak Ibu susun gitu. Ada kalanya penguji itu memandang dari sisi yang berbeda dengan kita gitu. Maka mungkin belum terpikir itu adalah menjadi lebih baik gitu. Gitu ya, Pak Taufik? Ya, Bu. Ya, Bu. Saya rasa begini, sepanjang apa yang Bapak Ibu lakukan selama 2 bulan itu adalah Bapak dan Ibu sendiri yang mengerjakan. Maksudnya memimpin.
memimpin itu, maka tidak ada masalah karena Bapak Ibu tahu persis kekurangannya di mana, kendalanya di mana, kelebihannya di mana itu tahu persis. Sehingga pada saat ditanya, diuji oleh penguji, ya Bapak sampaikan saja apa yang terjadi selama 2 bulan itu. Loh kok ini begini? Iya Pak, karena begini, begini, begini. Ya tidak ada masalah. Wah harusnya begini. Oh iya ya Pak, yang nggak terpikir oleh saya. Atau oh iya benar juga ya Pak, dan sebagainya gitu. Seperti itu. Baik, selanjutnya Bu Sri bagaimana? Wah, kayaknya Bu Sri barusan ngirim apa Bu sama saya? Saya pikir paket apa gitu ya, apa kalung, apa gelang dari batu. Ternyata laporan gitu. Maaf, kalau ini berkaitan dengan aplikasi itu istilahnya kalau selesai belum, masih istilahnya masih sambil jalan. Terus kemarin juga sudah kami sosialisasikan. Jadi istilahnya di situ juga ada pertanyaan. Kebetulan kan ini berkaitan dengan checklist akreditasi. Jadi kalau selama ini kan dokumen itu masih berupa lembaran kertas dan itu pun masih di bagian-bagian. Meskipun disuruh ngumpul gitu, istilahnya masih belum pada saat mau audit itu belum terkumpul. Jadi dengan aplikasi ini diharapkan setiap kegiatan, misalnya ada rapat berjenjang gitu, kalau bisa istilahnya kita scan, nanti kita serahkan ke ini operator. Oh ya. Ya, jadi kan dimasukkan. Jadi semua ini operator yang saya menginput ke aplikasi ya. Itu. Terus jadi Ibu tadi cerita aplikasinya belum selesai. Belum, istilahnya belum kan itu di tahap jangka menengah ada penambahan fitur untuk penilaian mandiri. Itu nyampe ke sana, Ibu? Belum. Yang ini masih yang tahap aja, coach, jangka pendek. Ya, berarti kemarin itu Ibu sosialisasinya, yang disosialisasikan apa? Kalau tadi disampaikan bahwa aplikasinya belum selesai. Istilahnya belum, masih ada revisi nanti. Itu kan pas kita uji coba kemarin kan gitu. Untuk jangka pendek dulu berarti udah selesai nih jangka pendek. Iya. Oke, baik. Jadi oke Bu, tinggal Ibu bagaimana nanti meramu kalimatnya seperti apa pada saat paparan sehingga bahwa ini apa yang Ibu hasilkan saat ini itu memang berhasil dan bermanfaat bagi instansi seperti itu ya. Karena pada dasarnya kan untuk akreditasi itu penting ya, penting bagi keberlangsungan lembaga itu sendiri. Terus kemudian dan memang harus ditangani dengan serius gitu ya. Ini salah satu upaya yang Ibu lakukan. Sama juga dengan di tempat saya ini juga mau melakukan akreditasi, ini kami setengah mati harus mengumpulkan evidence-nya gitu kan. Jadi kalau Ibu sudah dikumpulkan jauh-jauh hari gitu pada saat waktunya harus akreditasi, maka tidak kesulitan lagi untuk mengumpulkan ya baik. Halo, assalamualaikum Bu. Ini siapa ya? Supriyadi Bu, ini udah pakai. Supriyadi kayak. Mohon maaf yang di komputer tadi nggak bisa kan, sekarang pakai HP Bu. Oh iya, saya dari tadi juga pakai HP, everything is okay. Cuman gambarnya nggak keluar Bu. Gambarnya nggak muncul. Iya, gambarnya nggak. Oh, tunggu Bu ya. Aduh, saya tidak tahu ini apakah pegawai MA begini ya. Tidak. Tadi hujan deras di sini Bu, nggak tahu kenapa mungkin. Ya. Oh ya, itu kadang-kadang berpengaruh
apa namanya kalau hujan itu. Oh ya, start video udah ada nih, Bu. Ah. Aduh, kan Bapak kan Aduh. Udah muncul 2 gambar itu. Aduh. 2 gambar. 2 gambar. gambar lagi. Gimana, Bu? Iya, ini kami lagi apa namanya sedang bercerita tentang bagaimana apa namanya progres dari masing-masing Bapak dan Ibu. Oh iya, Bapak pakai 2 ya ini ya. Ada 2 nih Bapak. Oh, satunya Oh, iya, Bu. Yang ini saya matiin ya, Bu ya. Nggak ada suaranya yang di laptop, Bu. Ya. Kalau apa namanya progresnya? Everything is okay atau bagaimana? Cuman saya ada kendala nih, Bu. Kalau untuk aplikasinya insya Allah udah dibuat kan. Cuman kendalanya karena sudah pindah satker, Bu. Loh, gimana nih? Sudah pindah kantor kan, sekarang udah bertugas di Mahkamah Syariah ID. Loh, jadi Bapak dimutasi? Dimutasi bukan? Kapan? Cuman barusan kemarin, Bu. Barusan kemarin itu berapa? Berarti ya baru 1 hari. Pelantikannya sekitar tanggal 10 kemarin, Bu, pelantikan. Kenapa Bapak tidak cerita sama saya? Rencana kan, Bu, yang untuk malam Senin saya balik lagi ke Singkil nih, Bu. Terus gini. Terus aplikasi aksi perubahan Bapak ini bisa dilanjutkan nggak yang rencana dulu? Insya Allah udah dilanjutkan kan, udah kontak-kontak tiap hari. Yang jelas di rencana untuk malam Senin memang 1 minggu saya di Singkil, sudah izin ke ketua kan. Kemarin sebelum ini aplikasi sudah selesai semua. Cuman ada beberapa eviden mungkin kan yang harus dilengkapi. Maksudnya aplikasinya belum diinstal di laptop di tempat saya, Bu. Makanya tapi saya tanya ke tim IT-nya, aplikasinya udah berjalan. Cuman kalau suruh untuk mendemo belum bisa. Bisa harus diinstal dulu di laptop. Sebentar. Sebentar, saya harus clearkan dulu nih. Bapak kemarin aplikasinya apa coba? Aplikasinya peningkatan kinerja pelaporan perkara, Bu. Nah, itu kan Bapak rencanakan untuk kantor Bapak yang lama. Nah, sekarang begitu Bapak pindah ke kantor yang baru, aplikasi tersebut Bapak lanjutkan di kantor yang lama atau Bapak pindahkan ke kantor yang baru? Rencana saya lanjutkan di kantor yang lama dulu, Bu. Oh, jadi tetap di kantor yang lama. Tetap di kantor yang lama. Masalahnya adalah pada saat Bapak tetap melanjutkan di kantor yang lama, tidak ada kendalakah dengan kantor yang baru maupun kantor yang lama? Insya Allah kalau kendala tidak ada, Bu. Malah nanti aplikasi itu mungkin saya adopsi ke kantor yang baru karena bisa dipakai. Begini kalau begitu. Jadi begini, ini menarik ya, karena biasanya ada beberapa coach saya yang di tengah jalan terus kemudian dimutasi, itu akhirnya rencana yang direncanakan kemarin menjadi tidak bisa diimplementasikan di kantornya yang baru karena berbeda. Terus kemudian sementara kalau dia mau melanjutkan di kantor yang lama itu mendapat nggak enak dengan apa namanya penggantinya. Nah, ini masalah dan itu biasa seperti itu gitu. Nah, sekarang ternyata Bapak tetap melanjutkan aplikasi yang lama, tetap di tempat yang lama. Ini yang tadi saya tanyakan, apakah tidak ada kendala? Karena kita takutnya kan orang yang menggantikan Bapak kan kita tidak tahu ya gitu. Oh, ini gimana sih udah dipindahin ke situ masih juga ngerecokin di sini gitu kan? Takutnya ada yang begitu. Ini enggak. Cuma itu ini sekretarisnya rocker, Bu, ya dari tempat saya pindah ke tempat yang lama.
dari ID pindah ke Singkil, yang Singkil pindah ke Mahkamah Syariah ID. Kemarin kami kan ada diklat juga di Sabang. Kami kan udah musyawarah juga kan. Yang sekretaris yang Singkil sekarang sangat mendukung yang apa yang saya laksanakan di Singkil kan. Oke, Nggak baguslah masalah. kalau begitu. Nggak ada masalah. Nah, itu nanti bagi saya itu menjadi apa namanya nilai plus gitu, di mana Bapak bisa mengkomunikasikan dengan baik apa yang sudah Bapak awali gitu ya. Nah, terus kemudian nanti juga bisa disampaikan bahwa bahkan mungkin nanti kalau ini sudah selesai apa namanya aksi perubahan tersebut akan juga saya adopsi di tempat kerja yang baru gitu, karena tempat kerja yang baru ternyata juga belum memiliki aplikasi tersebut dan butuh aplikasi tersebut. Nah, itu menjadi apa namanya menjadi nilai tambah buat Bapak gitu, karena bisa seperti itu ya. Jadi itu bisa disampaikan ya, syukurlah kalau memang apa namanya bisa dilanjutkan dengan tidak ada kendala seperti itu. Tetapi secara umum sudah selesai apa belum Pak ininya? Kalau alhamdulillah aplikasinya udah kita sosialisasikan, Bu. Oh, sudah ya. Oke, baiklah. Nah, kemarin udah berarti Bapak tinggal bikin laporannya kan? Sudah laporannya juga? Laporannya masih setengah, Bu, belum. Masih setengah kan, belum. Ya udah, nggak apa-apa. Kita masih ada waktu kan, boleh. Oke, berarti aman ya Pak Supriyadi ya, relatif katanya bisa diatasi gitu ya. Bisa, kendalanya insya Allah bisa diatasi, Bu. Ya, alhamdulillah. Baik. Insya Allah waktu presentasi nanti saya memang udah di Saker lama nanti, Bu. Udah balik ke sana kan. Oh gitu. Karena kan harus ini aplikasi juga harus saya demo aplikasi juga sedikit kan. Ya udah itu teknisnya Bapak yang mengatur seperti apa. Gitu. Berarti nanti mentornya siapa? Mentor di tempat yang lama juga? Mentor tetap di tempat yang lama, Bu. Oke, baiklah. Karena mentor sekarang ketua juga mentor yang PKP juga memang udah saya komunikasikan, nggak masalah kata ketua. Oh gitu, oke. Baiklah. Oke Pak. Baik. Di sini yang belum tinggal Pak Suiksan. Bagaimana Pak Suiksan? Ya Bu, makasih Bu, izin Bu. Kalau kami yang untuk aplikasi mudah-mudahan udah selesai Bu. Mungkin jadwalnya kalau nggak Selasa besok, kalau nggak Rabu saya mau sosialisasi Bu. Kalau uji coba udah kami lakukan tinggal sosialisasi aja besok Bu. Dan udah bisa digunakan Bu. Bagus. Berarti hampir tidak ada kendala atau ada kendala tapi sudah teratasi ya Pak ya? Iya, kendalanya ya mungkin sama dengan teman-teman yang lain Bu. Kendalanya ya, karena kerjaan kami tapi seperti yang tadi itu beberapa kasus. Tapi yang apanya itu mungkin bisa hilang suaranya. Udah. Berarti tapi yang untuk aplikasi udah tinggal sosialisasi besok dan udah bisa digunakan. Oke, baik. Bagus kalau begitu. Oke, terakhir Pak Tehen, gimana Pak Tehen, aman? Atau tidak perlu saya tanya lagi? Baik Bu, terima kasih Coach. Ini saya alhamdulillah untuk milestone jangka pendeknya itu sampai 100%. Lalu saya coba tarik sedikit dari jangka menengah ke jangka pendek itu untuk penambahan menu PJK yang kemarin Pak penguji sampaikan. Kalau perlu nanti saya kan aplikasinya ini udah saya share sebentar. Nah, aplikasinya kan ini Coach. Jadi laporan-laporan yang ada di kantor ini akan ini menu awalnya setelah kita masuk admin. Nah, ini dashboardnya. Kemudian saya kan aplikasinya edaran. Ya. Edaran itu
singkatannya dari elektronik data laporan. Jadi semua laporan-laporan ada di sini. Nah, kemarin laporan-laporan itu sebenarnya belum termasuk untuk PCK bulanan ini. Artinya nanti yang laporan kinerja pun, kinerja bulanan yang selama ini kita buat pakai Excel itu bisa dibuat di sini juga gitu. Cuman memang untuk bulan ini, karena ini baru selesai aplikasinya, bulan ini kemungkinan nanti akan saya push seluruh ASN untuk mengisi dari sini untuk membuat PCK-nya. Sehingga pada saat paparan di tanggal 7 sudah ada hasil gitu. Udah ada isinya ya? Ya, sudah ada isinya gitu. Nah, jadi kalau untuk laporan-laporan ini sudah bisa diinput, tinggal nanti mereka tinggal input semua data-data laporan yang ada di sini, baik kepaniteraan maupun ke sekretariatan. Nah, itu maksud saya tadi yang untuk jangka pendeknya. Nah, sedangkan di jangka menengah yang sedikit saya ambil tadi itu adalah mengenai PCK tadi, Coach. Cuman itu kan baru 50% dari jangka menengah. Nah, yang satu lagi itu adalah perluasan penggunaan dari aplikasi ini. Nah, saya punya rencana untuk mensosialisasikan secara daring ke seluruh PN se-Sumatera Utara kalau bisa. Nah, itu tapi karena waktu agak mepet ini, Coach, saya apa bisa saya laksanakan itu atau belum, itu belum bisa saya pastikan. Saya sekarang lagi mendesain player untuk sosialisasi secara Zoom nanti, karena kan di jangka menengah saya ada beberapa satker itu yang menggunakan aplikasi ini, bukan hanya Pengadilan Negeri Sibuan saja. Seminimalnya nanti di jangka panjang itu pun kalau bisa seluruh pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Medan. Itu rencananya di jangka panjangnya. Nah, untuk laporannya ya belum selesai semua, Coach. Jadi memang lagi nyusun-nyusun ini, mudah-mudahan nanti di tanggal kemarin pengumuman dari Pusdiklat itu kan tanggal 4 semuanya harus sudah diupload ke dalam LMS. Iya, e-learning. Nah, ini mudah-mudahan nanti tercapai apa tidak. Nah, terkait dengan yang tadi, Coach, yang presentasi tadi itu. Nah, kalau kemarin itu hanya waktu belajar itu kami EEP itu hanya sedikit aja, Coach. Jadi presentasi saya ini ya seperti ini aja. Nah, setelah tadi Coach sampaikan bahwa ya dari bab-bab itu yang harusnya ada semua gitu. Nah, berarti ini mungkin belum bisa dipakai. Artinya ini nanti harus dibuat lagi gitu. Ini kemarin yang saya presentasikan di dalam ujian EEP itu. Effective presentation itu, Coach. Ya. Hanya seperti ini aja selesai, karena memang di situ tidak terlalu banyak. Nah, berarti nanti untuk presentasi di tanggal 7 itu berarti kan minimal tadi Coach sampaikan itu 10 slide gitu ya. 10 slide. Saya ingat kemarin yang penguji sampaikan, nanti jangan seperti ini lagi. Yang jelas nanti setelah paparan pertama identitas, kemudian kalau nggak salah dia bilang langsung aja hasil, seperti itu. Iya, kan gini, kalau yang kemarin itu kan kita masih ada latar belakang, masih ada organisasi, nah itu hilang gitu. Iya. Terus kemudian namanya analisis, itu kan sudah nggak lagi kita, hilang kan gitu. Nah itu maksudnya Pak gitu. Jadi sekarang kan memang tinggal laporan yang 5 bab itu digantikan dengan itu yang sekarang itu. Iya. Sebenarnya bisa saja sih yang Bapak buat itu dilanjutkan, tinggal ditambahin saja gitu sampai terakhir gitu. Ya seperti tadi aja, seperti laporan Bapak tadi itu tidak terlalu panjang, tapi kan intinya bahwa Bapak itu paham apa yang dituliskan di situ, sehingga
kalaupun nanti ada pertanyaan dari siapa namanya penguji, ya nggak dijawab aja gitu. Nanti toh diujinya juga pakai bahasa Indonesia gitu kan, nggak pakai bahasa. Tapi tidak ada salahnya sih bikin 2 gitu ya, satu dalam bahasa Inggris, satu dalam bahasa Indonesia. Nanti tinggal apa namanya Pak pengujinya bagaimana. Tapi silakan Putus coach suaranya. saja. Apa namanya dipaparkan dalam bahasa Inggris ya, pilihan yang pertama apakah memang Pak Paris gitu ya, tapi dalam bahasa Indonesia saja gitu misalkan ya, berarti bahwa Ibu juga sudah siap punya paparan dalam bahasa Indonesia gitu. Saya sih tidak dengar atau saya yang belum mencari tahu gitu ya bahwa apa namanya, nantilah coba saya cari tahu gitu bahwa paparan itu harus dalam bahasa Inggris sih, saya belum ada informasi itu gitu. Tapi seandainya memang apa namanya pelatihan apa EPDC apa sih? IIP. PIP ya. Effective presentation. Itu menjadi alasan MA supaya Bapak dan Ibu apa namanya paparan dalam bahasa Inggris ya, berarti itu kan ada kebijakan internal gitu ya. Jadi oke, saya secepatnya akan cari tahu gitu, mungkin besok lah ya gitu, saya akan cari tahu apakah memang paparan harus dalam bahasa Inggris atau tidak gitu. Kalau memang ternyata iya, nanti silahkan bikin dalam bahasa Inggris gitu, meskipun Bapak Ibu tetap backup dengan bahasa Indonesia. Bikin aja dulu dalam bahasa Indonesia, habis itu terus kemudian itu ditranslate di dalam bahasa Inggris begitu. Jadi intinya kurang lebih sama gitu dengan yang ada di paparan. Nanti kita mungkin bisa saja kan MA mempunyai kebijakan meminta Bapak dan Ibu untuk paparan dalam bentuk bahasa Inggris, tetapi ternyata penguji lebih prefer untuk bahasa Indonesia, kan bisa saja gitu ya. Jadi amannya sih ada dua-duanya. Tapi kalau memang besok saya bisa mendapatkan kepastian bahwa Bu, misalkan paparan hanya dalam bahasa Indonesia kok gitu. Oke, berarti nanti akan saya sampaikan. Tapi kalau misalkan saya dapat informasi, iya sih diharapkan sih para peserta itu bisa paparan dalam bahasa Inggris sih. Berarti saya juga akan sampaikan, berarti dalam bahasa Inggris yang diinginkan. Meskipun kalau memang itu yang terjadi, saya sarankan untuk bikin dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, karena kita tidak tahu apa namanya penguji pasti bisa bahasa Inggrisnya, cuman kan ada kadang ada yang lebih suka bahasa Indonesia gitu. Itu aja. Jadi kalau lebih suka bahasa Indonesia, gimana? Kita juga lebih suka bahasa Indonesia, Coach. Lebih tersampaikan, Coach. Kalau bahasa Inggris aku. Iya, memang seperti itu gitu ya. Kita mah lebih suka dalam bahasa Indonesia. Cuman kan itu tadi kembali, kalau emang ada kebijakan MA gitu ya, kita mau tidak mau harus ikuti itu gitu. Ya. Terus kemudian memang ada beberapa apa namanya istilah beberapa ini yang kadang-kadang itu memang lebih pas kalau pakai bahasa Inggris gitu. Jadi akhirnya mungkin sebagian orang itu ini untuk paparan yang seperti ini tuh harusnya pakai bahasa Inggris sehingga apa namanya pemahaman yang dipahami oleh orang itu sama gitu. Nah itu sih selera ya, tergantung selera pimpinan yang punya kebijakan gitu. Saya itu kalau ngobrol dengan orang, saya ada punya teman Malaysia gitu. Kalau saya ngobrol pakai bahasa Indonesia, dia ngobrol pakai bahasa Malaysia, nggak nyambung sama sekali. Jadi banyak istilah-istilah saya yang dia tidak mengerti, banyak juga istilah-istilah dia yang saya tidak mengerti. Akhirnya daripada kita ribut gitu, akhirnya ngobrolnya pakai bahasa Inggris itu justru lebih paham. Oh ya silahkan itu artikan dengan kalimat dengan bahasa kita masing-masing gitu. Itu lebih nyambung. Nah itu salah satunya mungkin gitu ya. Apa namanya? Kenapa kemudian MA
wajib bisa, paling tidak wajib bisa bahasa Inggris karena mungkin mau mengglobalkan MA. Oke, saya sudah menyapa semuanya kan, kalau nggak salah gitu ya. Mudah-mudahan lancar lah semuanya, nanti di tanggal 7 tidak usah terlalu tegang, sama seperti yang kemarin itu. Kemarin itu kalau tidak salah kita adalah kelompok yang tercepat yang selesai gitu ya. Dan itu biasanya memang trik itu biasa saya lakukan di di seminar mana-mana saja gitu ya. Bukan hanya di MA, di tempat saya, di tempat yang lain saya juga biasa begitu. Saya biasa mempersingkat dan saya agak mempush gitu sebenarnya dengan si penguji gitu supaya tidak terlalu panjang gitu, tidak, karena begitu kita harus paparan meskipun kita itu paham tentang pekerjaan kita gitu, kadang-kadang kalau di depan itu nervous juga gitu karena kita tahu kita sedang diuji gitu. Itu kadang-kadang membuat orang jadi hilang gitu, blank gitu ya. Itu mudah-mudahan tidak terjadi kalau waktunya singkat. Kalau waktu lama itu tadi yang kita khawatirkan. Baik, kita nanti saya tidak paham kenapa MA itu mengharuskan Bapak dan Ibu itu mengirimkan tanggal 4 karena jadwal bimbingan masih ada di tanggal 5. Tanggal 5? Ya, Coach. Kami pun kalau bisa jangan sampai tanggal 4 lah, cepat kali gitu. Cuman begini. Tanggal 5 ya? Tanggal 5. Nah, dilihat lagi Pak, pengumumannya, ditanyakan ulang yang pasti. Jadi begini, sama juga dengan PKP yang sekarang saya lagi pegang, PKP MA. Itu juga begitu, kami seminar itu tanggal 31, tadi itu berarti tanggal berapa ya? Tanggal 29, itu 29 Coach. 29 ya, 29 itu sudah harus dikumpulkan gitu. Padahal tanggal 29 inilah tadi ada jadwal bimbingan. Makanya kenapa saya tidak bisa pagi ya, karena pagi saya ada bimbingan PKP. Itu harus sekarang dikumpulkan, bahkan dikasih waktu sampai jam 3 tadi itu harus sudah dikumpulkan gitu. Padahal kalau secara logika, kalau pagi kita masih bimbingan harusnya masih ada revisi-revisi dan lain sebagainya, sehingga jam 3 itu mepet banget untuk bisa dikumpulkan gitu. Akhirnya keputusan yang saya ambil begini. Silakan ikuti aturan yang diberlakukan oleh MA. Misalkan dikumpulkan tanggal 4 misalkan ya. Saya nggak tahu apakah tanggal 4 itu soalnya hari Minggu kalau nggak salah. Jadi misalkan tanggal 5 gitu ya. Saya kebetulan tanggal 5 nggak bisa gitu. Maka kalau misalkan harus dikumpulkan tanggal 5, kumpulkan saja. Perkara terus kemudian masih ternyata ada revisi, oh ya itunya salah, harusnya begini gitu. Misalkan di tanggal 6 Bapak dan Ibu harus menyusulkan, susulkan saja. Jadi nanti masukkan ke dalam LMS di tanggal 5, terus kemudian nanti selain di LMS, Bapak dan Ibu juga bisa ngirimkan ke panitia saja. Karena nanti panitia ngirimkan ke penguji itu juga lewat panitia. Bukan penguji itu langsung mundur dari LMS, bukan. Jadi yang menyampaikan laporan itu adalah panitia ke penguji gitu. Jadi silakan saja ngumpulkan ke penguji dan LMS. Kalau misalkan ada perubahan maka diganti itu silakan itu ganti saja, disusulkan saja, tidak ada masalah gitu ya. Gitu ya Bapak dan Ibu. Sekarang sudah jam berapa ini? Sudah 9:30 malam gitu. Mungkin Bapak dan Ibu sudah bekerja dari pagi sampai sore tadi, sudah lelah. Bu Ami minta malam pula. Aduh ya Allah. Ini sampai jam 9:30 pula gitu ya. Mohon maaf untuk itu gitu ya.
kita berdoa bagi kita bersama-sama bahwa kita semuanya maju bersama-sama, sukses bersama-sama. Tidak ada kendala berarti di antara kita gitu. Mudah-mudahan semuanya lancar lah gitu ya. Baik Bapak dan Ibu, untuk malam ini kita cukupkan segini ya. Semisal nanti kita butuh pertemuan lagi sebelum sebelum seminar, maka nanti akan kita bicarakan di grup seperti biasa gitu ya. Meskipun saya sih sebenarnya pengen kita ketemu setelah tanggal 7, tapi kalau online mah nggak seru gitu ya. Kalau offline kan masih lumayan nih seru, kita pergi ke karaoke mana, kemudian kita nyanyi bareng-bareng kan seru gitu ya. Kita karaokean online aja, Coach. Nggak seru, Pak. Baik, terima kasih. Mohon maaf sekali lagi gitu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam. Kita foto dulu ya. Foto dulu, Coach. Oh iya, boleh Pak. Minta tolong difotoin dulu nanti ya, kirimkan ke biar saya. saya ambil fotonya untuk eviden kita. Baik, ya udah semua open cam ya. 1, 2, 3. Bos. Oke, terima kasih. Terima kasih. Nanti Makasih, dikirim Coach. ke grup ya, sama-sama. Ya, terima kasih Coach Amik. Saya izin live ya. Iya. Makasih. Bapak Ibu. Gimana Bu Cici? Ya, Bu. Ya. Pakai bahasa Inggris, aduh Pak Tegen, aduh. Saya sih sanksi pakai bahasa Inggris. Tidak ya. Kita tunggu aja. Itu kemarin aja translate-nya apa? Kalau pakai bahasa Inggris gitu kurang dramatisir gitu loh menceritakannya. Pak Tegen, jadi kita kumpul lagi kapan Pak? Nanti ya Pak, bertahun aja ya? Nah, kita sepertinya tanggal 5 itu kita kumpul. Nah, on the track ya Pak? Ya, Schedule. tanggal 5 Hari Senin itu ya? Ya, meskipun nanti nggak ada Coach Amik di situ, kita mungkin ya kita tunggu instruksi apa selanjutnya. Oke. Itu udah pakai baju catering ya, hitam putih enggak? Baju catering, pakai dasi loh, bukan baju catering. Oh, Baju ini. tukang kanebo. Pak, perjuangan loh Pak, baju itu Pak. Udah. Kita tunggu info dari Diklat aja kapan itunya. Ya. Kalau nggak salah saya Oke, kemarin saya baca tanggal 4 itu. Saya tengok memang tanggal 4 itu hari Minggu. Tanggal 5. Tanggal 5 Pak. Tanggal 5 Pak Tegen. Tanggal 5 ya, Senin ya. Siap, masih ada Iya, waktu. Senin. Salah. Iya, Bapak Ada Ibu. waktu Pak buat tidur ya Pak? Ya, tetap semangat. Tetap semangat Bapak Ibu. Jaga kesehatan. Yang untuk masukan yang dari penguji kemarin Pak Tegen, saya kan udah catat kan, Ya, yang dipresentasikan yang pertama pendahuluan, ya. manfaat, tujuan, milestone, terakhir aplikasi yang dibangun. Oh gitu. Yang saya catat dari masukan dari penguji. Oke. Nggak usah banyak-banyak kemarin katanya ya. Banyak-banyak Pak. Halaman judul, pendahuluan, manfaat, tujuan, milestone, aplikasi yang dibangun. Praktis Pak penguji kita Pak Dedi. Iya. Apa ganti Pak ya? Tetap, pengujinya tetap kan? Insyaallah. Harusnya tetap Pak, kalau ngelihat biar kesinambungan antara RAP dan LAP itu harusnya tetap. Nanti penilaiannya dari mana Pak? Nggak nyambung dong kalau ganti.
Dan kebetulan Bu Cici yang paling tinggi tuh Pak nilainya di RAP. Ya enggak lah. Pastinya Pak Untung, Pak Tegen lah, dan teman-teman yang lain. Kita semua lah. Inggris berarti kita bikinnya juga 2 gitu ya? Alamak. LAP-nya juga dalam bahasa Inggris, apa presentasinya aja? Sepertinya presentasinya. Kalau kemarin kita yang waktu dipanggil untuk diklat EEP itu, kan Pak Bonardo bilang, Pak Kapus menginginkan presentasi untuk LAP menggunakan bahasa Inggris. Kalau nggak salah ada seperti itu dia penekanannya. Tapi kan waktunya baru 6 hari belajarnya Pak Tegen. Ya benar. Nah kemarin pun itu nggak sinkron antara yang apa namanya? Greetingnya aja masih belepotan, belum ininya. Iya. Tapi kayaknya presentasinya kita harus bahasa Inggris Bu. Tapi nanti jawabnya bahasa Indonesia. Buat belajar PKN ya Pak Regen ya? Iya untuk PKN. Itu udah ada namanya itu Pak, PKN Pak. Saya udah ngintip tadi T depannya Pak kalau nggak salah. Bapak Ibu kalau udah selesai nanti tolong di-share ya LAP-nya. Bu Cici tadi udah selesai nih. Pak, saya permisi dulu ya Pak, mau pulang Pak. Oke, sama Bu. Saya juga Bu juga mau pulang dulu. Izin, supaya Masih di kantor Bu ya. Naik dulu Bu. Ya, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Mudah-mudahan kita sukses bersama. Amin. Ya Pak, amin. Ya. Bu, saya izin Bu mau naik Bu ya. mau naik mobil katanya mau. Izin le Pak. Ya, yuk. Oke Pak untuk Hati-hati Pak. Mang Taufik izin. Monggo. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.